kepada konsumen. Yang keempat adalah manusia. Kita dapat melihat kesanggupan untuk menggunakan tenaga dan berpikir tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tidak mempunyai pendidikan atau keahlian. Yang kedua adalah tenaga kerja semi terdidik. Tenaga kerja yang terdidik mendapatkan sedikit pendidikan dan pelatihan dalam bidang tertentu, misalkan tukang las, operator mesin, tukang rakit barang elektronik. Yang ketiga adalah tenaga kerja terdidik. Yang dimaksud adalah tingkat keterampilan tenaga kerja sudah tinggi, misalkan pilot, arsitektur, manajer, dan dokter. Selanjutnya, metode. Metode adalah kerja yang digunakan untuk mengoperasikan perusahaan dengan cara yang menguntungkan atau mendatangkan laba. Jadi, metode ini akan mencapai suatu tata cara kerja yang bisa menciptakan efisien dalam operasional perusahaan. Selanjutnya ada pasar. Pasar merupakan suatu sarana bagi perusahaan untuk mendatangkan penghasilan. Tanpa pasar sebagai tempat melempar barang dan jasa, perusahaan tidak akan dapat beroperasi, dikarenakan produksi barang yang menumpuk di gudang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen berfungsi sebagai koordinasi berbagai kegiatan yang ada dalam proses produksi. Yang kedua, maksud dan tujuan bisnis. Bisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Bisnis juga harus mampu menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku membeli konsumen. Maksud dan tujuan bisnis sangat terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keuntungan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Yang keempat, mengatasi berbagai resiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, berbisnis dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi komputasi, telepon, dan televisi telah memberikan dampak besar terhadap cara perusahaan menghasilkan dan memasarkan produk mereka. Sebagai dampak globalisasi dan perubahan teknologi, situasi pasar saat ini didorong ke arah keadaan yang berbeda jauh sekali dibandingkan situasi pasar sebelumnya. Adapun perubahan-perubahan tampak pada berbagai fenomena, antara lain, yang pertama, kekuasaan beralih ke tangan konsumen. Yang kedua, skala produksi yang besar tidak lagi merupakan keharusan. Yang ketiga, batasan-batasan negara dan wilayah tidak lagi menjadi kendala. Yang keempat, teknologi dengan cepat dapat dikuasai dan ditiru. Yang kelima, meningkatnya kepekaan konsumen terhadap harga dan nilai. Baiklah, sekian dari saya pemaparan tentang dunia bisnis.